Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk menjalankan aktivitas kehasranan kita. Oke, pada hari ini sesuai dengan judulnya, saya akan membawakan materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Nun mati. Jadi, nun mati ini ialah ia tidak ada harakat, kasrah, atau dhammah. Ia kosong. Ini disebut nun sukun atau biasa pula disebut nun mati. Dan apa itu tanwin? Jadi, tanwin ini artinya biasa disebut dengan fathatain, kasratain, dan dhammatain. Sampai di sini paham? Jadi, di sini kita akan membahas bagaimana nun mati dan tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah, apabila nun mati dan tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukumnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada izhar, atau biasa disebut atau biasa dikatakan dengan huruf jelas, bunyinya jelas. Biasa juga. Dan yang kedua itu ada idgham. Ini berarti memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Ada juga dibilang iqlab. Ini merubah huruf nun menjadi huruf mim. Dan ada juga huruf ikhfa, memasukkan huruf nunnya. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, inilah hukum nun mati dan tanwin. Jadi, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara penyebutan atau hukum membaca izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Oke, kita lanjutkan materi kita. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Nah, kapan terjadi huruf izhar? Yaitu apabila, saya tulis di sini. Kapan terjadi huruf izhar? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Salah satu huruf izhar. Jadi huruf izhar itu ada huruf A, H, H, A, Go, dan Ho. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi huruf izhar itu ada 6. Dan dimana huruf izhar ini adalah huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan. Juga huruf izhar ini biasa kita sebut dengan izhar halqi. Jadi contohnya gini. Contohnya ada man amana. Maafkan tulisan Arab saya. Man amana. Jadi nun mati ketemu dengan huruf A. Jadi nun mati ketemu dengan huruf A. Terus yang kedua ada contoh kedua wajannatin alfafa.
wa jannatin alfafa. Jadi huruf tin kasratain bertemu dengan huruf a. Jadi kuncinya itu apabila nun mati an in un bertemu dengan salah satu huruf yang ada di bawah sini, yaitu adalah hurufnya izhar ke 6 huruf ini, maka dibaca jelas huruf izharnya. Sampai di sini paham? Oke, jadi sekarang kita masuk yang di materi kedua, yaitu idgham. Idgham ini terbagi menjadi dua. Saya taruh di sini. Aduh. Idgham. Jadi idgham itu terbagi dua. Yang pertama ada idgham biguna dan ada idgham bilaguna. Idgham biguna adapun hurufnya yaitu huruf ma, na, wa, dan ya. Sedangkan hurufnya idgham bilaguna ada huruf la dan huruf ro. Maafkan tulisan harap saya sekali lagi. Jadi silahkan diingat hurufnya. Adapun huruf idgham biguna ada 4, yaitu ma, na, wa, dan ya. Sedangkan idgham bilaguna ada la dan ro. Jadi pengertian idgham biguna itu mirip-mirip sama di atas. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan idgham biguna, maka cara membacanya itu memasukkan huruf 1 ke yang huruf kedua hingga menjadi bertasdik. Jadi contohnya kayak gini. Contoh idgham biguna. Jadi ini bacanya mayakulu. Nun mati ketemu ya. Jadi nun matinya itu dimasukkan ke huruf kedua ini hingga menjadi bertasdik. Mayakulu. Contoh lain yaitu min nasiri. Jadi didengungkan teman-teman. Min nasiri. Sampai di sini paham? Sedangkan idgham, contoh idgham bilaguna. Contoh idgham bilaguna yaitu contohnya miladun. Jadi tidak dibaca min ladun, tapi langsung masuk miladun. Miladunhu. Millah. Tidak dibaca nunnya. Begitupun nanti dengan ketemu an, in, dan un. Contoh lain yaitu mir rabbihim. Jadi tidak dibaca min rabbihim, tapi dibaca mir rabbihim. Jadi nun mati ketemu la, nun mati ketemu ro, sama juga dengan yang di atas. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran ketiga, yaitu iqlab. Iqlab itu artinya membalik atau merubah nun menjadi mim. Jadi huruf iqlab itu cuma ada satu, yaitu ba. Jadi contohnya kayak gini.
Mim ba'dihim. Jadi tidak dibaca min ba'dihim tapi diubah menjadi mim. Biasa orang ada di sini mim mati tulisannya gitu. Mim ba'dihim sami'um basirin gitu. Paham ya? Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Dan yang terakhir ada ikfa, yang dimana hurufnya itu ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, do, fa, ko, ka. Yang dimana apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikfa, maka dibaca jelas dan dengung. Contoh, antum. Jadi dibaca dengung, tidak dibaca antum, tapi dibaca antum. Min qablin. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dibaca jelas dan dengung. Jadi sekianlah yang dapat saya sharing dan presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesalahan-kesalahannya itu murni datang dari saya karena saya juga baru belajar. Jadi sekian dan terima kasih.